Saya klarifikasiin itu bukan buat Bu Sizan ataupun buat apapun. Ini saya klarifikasi buat saya sendiri. Iya betul. Ini aja Bang, dengerin. Salam kenal, aku Zizan. Ini sorry banget kalau ada lagi booming di Twitter itu karena mantanku yang kayak dia Jadi diri sendiri, orang malah tambah gak suka sama aku. Itu kadang-kadang. Makanya kenapa kok aku kalemin gitu, karena aku gak mau ada orang gak suka sama aku. Kamu jangan sakit hati. Gitu sih. Zoe. Halo Kak. Aduh, kok Zoe kalem nih sekarang ya? Zoe, Gimana Kak? dari mana Zoe? Tadi habis dari apartemen. Ya. Semenjak nggak gitu Zoe. Dia semenjak ada pemberitaan Iya. yang agak rame gitu-gitu ya. Kenapa Zoe malah jadi kalem gitu ya? Karena maybe gini Kak, sebenarnya kalau gue cerita ya, banyak dari media itu Kok gak kuatin aku tahu ya? Oke. ini baru awal podcast Kak, please Kak. Iya. Jadi Karena gue tahu Zoe ini orang baik bro. Cuma emang gaya ngomongnya orang Surabaya gimana sih? Ya nyablak-nyablak. nyablak gitu kan. terus kayak keras gitu kan. Iya. Tapi Bukan berarti kan jadi gimana kan gitu ya? ya, nah itu sebenarnya karena kemarin sebenarnya untuk yang kasus yang Baswe itu Kak, saya udah klarifikasi sebenarnya. Di situ aku karena maybe ngomongnya seperti orang Surabaya kebanyakan gitu, kalau ngomong kan keras, lantang, terus kayak apa ya, penekanannya banyak gitu kan. Jadi orang-orang pada kira aku kurang sopan lah atau agak sombong lah gitu. Jadi sekarang aku pengen lebih apa ya, biar orang-orang juga gak salah paham sama apa yang aku ngomongin, aku lebih santai lah. Lebih wise. Lebih ngomongnya lebih santai. Agak kelihatan dewasa ya Pak ya, Zoe ini Pak ya. Agak lebih dewasa kayaknya dengan beberapa pemberitaan yang terjadi selama ini. Padahal kemarin itu kenapa? Kakak jangan ketawa. Padahal kemarin waktu aku klarifikasi, sebenarnya kenapa kok aku ngomongnya itu yang tegak gini terus ngomongnya gini karena itu juga faktor aku lumayan nervous sih Kak sebenarnya. Malah jadi nervous kan? Iya malah jadi nervous karena itu kan beritanya wartawannya tuh kayak ada banyak gitu. Oh kaget aku Kak ngeliat, wow banyak banget. Terus akhirnya aku jadi nervous akhirnya ngomongnya lumayan kenceng gitu. Apalagi mereka ngomongnya, nanti Kak Zoe ngomongnya agak keras ya. Oke. Betul. Ini baru-baru ini Zoe kena masalah, bukan masalah sebenarnya ya, kena viral lah, rame masalah soal Baswe, Zoe di Baswe. Yang kedua ada lagi nih, Zoe dituduh berselingkuh gitu kan sama salah satu Gus muda lah di Indonesia ini kan. Iya. Tuh. Nah, gue nanti soal perselingkuhannya kita bahas. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya. Yang kedua, yang pertama dulu Zoe. Baswe ini gimana sih cerita Baswe ini? Kok masalah Baswe jadi rame bener gini? Kayaknya Kakak udah lihat videonya ya? Ya, Udah kan? Udah. Jadi ceritanya gini Kak, sebenarnya Yang terjadi sebenarnya kronologinya dulu ini. Kronologinya itu adalah ini pada hari Minggu tanggal 19 sekitar jam 1-an. Nah itu aku bareng sama mamaku yang nyetir. Kita mau bayar pajak untuk mobil kita. Ceritanya gitu kan. Terus waktu kita mau nyetir itu kita lupa Kak, hari itu hari Minggu tutup lah. Kita mau ke bener-bener gak inget tuh hari Minggu gitu. Nggak inget Kak, beneran itu kita lupa banget. Udah lupa hari lah, istilahnya kayak kita mau ke kanan tapi tutup, akhirnya kita mau banting kiri. Tuh banting kiri itu aku masih inget banget tuh ada mobil. Jadi mama takut kalau misalnya ini kan ketabrak dong jadinya. Akhirnya mama pergi ke jalur busway. Jadi itu sebenarnya kita juga nggak notice kalau misalnya tuh Minggu kan pasti jalan kosong tuh, ya kan? agak ramai Kak, agak Rame. rame. Sorry ada semut Zoe sini. Makanya pantesan dia gatel gitu. Mana sih dia? Ya udah. Udah hilang. Sakit ya? Dia ini pelawak juga, ya kan? Model juga, artis film, aktor film juga. Apalagi lu, semua DJ juga. Aku nggak dijijik. Semua profesi lumbat. Yang tuh nganggur orang ya. Aku ya tapi suka explore aja sih Kak sebenarnya. Balik lagi sebelum kita bahas itu. Masalah busway kan. Masalah busway itu akhirnya kita masuklah di jalur busway itu dan kita nggak nyadar. Nah akunya itu juga jujur aja nih sama kakak ya. Aku juga waktu itu lagi main HP.
Jadi nggak terlalu lihat apa yang mama lakuin gitu. Mau masuk ke busway tiba-tiba. Iya. Terus waktu aku nyadar mama sama aku itu di busway, aku bilang, "Ma, ini ada pembatasnya. Iya. Kalau kita masuk di jalur busway deh." Oke. Terus panik dong. Aku juga panik. Mama bilang, "Oh, terus nggak mundur aja, Mam, mundur." Kita waktu mau mundur ada bus lagi dari belakang, Kak. Oh, stuck dirinya. Stuck. Jadinya akhirnya nyangkut. Tuh kan kalau misalnya tahu nggak, Kak? Kemarin itu di kantor polisi itu juga nanya, kenapa kamu bisa kepikiran kata-kata nyangkut? Nah, karena sebenarnya gini, saya kan anak Surabaya asli nih, Pak. Ini tuh. Terus gini, aku manggil Bang aja ya. Iya udah. Gini Bang, aku kan orang Surabaya. Aku nggak pernah kebiasaan pakai kata-kata terjebak. Lebih kayak nyangkut gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya mau kenapa itu kayak nggak ada ngomongnya, "Ma, aku kejebak nih." Nggak ngomongnya, "Ma, aku nyangkut, Ma." Kan gitu sebenarnya. Terus Iya, Zoe. ini maybe faktornya aku juga Indonesianya nggak sebagus itu. Tapi ini menurut saya sih udah lumayan bagus. Cuman cara lancarnya lumayan bagus nih. Nah, jadi Tapi pronunciation-nya Jawa bener lah. ayo Surabaya. Surabaya sih ada. Iya. Nah, Jadi, waktu background-nya beliau ini dulu sekolahnya di sekolah internasional ya. iya, Jadi dialeknya pun pakai bahasa Inggris semuanya. iya Bang. Kalau pakai Inggris dikit boleh ya? Ini boleh lah. Okay, no, because it eases me. Lo ngerti like, nggak bahasa Inggris? Oke, jadi sebenarnya saya juga pakai bahasa Inggris ini bukan untuk sombong ya, tapi aku juga kesusahan untuk Kok sombong? Kenapa jadi sombong? soalnya ada orang gitu, they said that when I use English itu kayak wah sombong banget, songong banget pakai bahasa Inggris mentang-mentang dari you're from international school kamu boleh pakai bahasa Inggris gitu. Tapi padahal I have a hard time speaking in Indonesian. Akhirnya aku paksa, tapi bisa akhirnya. Oke. Kembali ke busway. Balik lagi. Jadi Balik ke busway. di busway ini Iya. Ntar job lawak lu hilang loh kalau kalem. aman, itu tidak akan pernah hilang. Mau kan pernah hilang ya? Aku cuman Ngelawaknya dengan kalem gitu ya. aku cuman nggak mau orang salah paham aja karena banyak dari orang itu kesalahpahamnya itu karena cara aku bicara suka. Nah, balik ke busway. Di busway ini karena kita akhirnya stuck, kita panik. Orang belakangnya kita turun dari mobil, mama suruh tuh orang belakangnya, "Pak, mundur bisa nggak Pak?" Nggak bisa sih sebenarnya Bu, cuman belakangnya lagi tuh masih ada bus lagi. Jadi koneksi itu Kak. Akhirnya mama ke driver yang ke depan, orang Jawa sisan, ngomongnya Jawa, cocok. Supir busway ya? Iya, akhirnya ngobrol Jawa sama mama, ngomongnya Mama keluar. iya mama bilang, "Pak, maju apa?" Bapaknya bilang gini, "Loh gak iso Bu, ini nunggu rame ya apa?" Gitu kan. Akhirnya waktu itu bapaknya bilang, "Ini 4 jaman, sekitar 4 jaman." Oh gitu. Iya. Pusing lo langsung kan 4 jam kan. Aku langsung, wow, oke, 4 jam, gak apa-apa. Akhirnya Kak, Bang. Akhirnya Bang, waktu selesai denger 4 jam itu, ya udah kita agak ngeluh dikit lah, cuman ya udahlah. Terus bapaknya ngomong gini, "Bu," sama mama ini, "Bu, tolong dong Bu viralin bahas yang ini Bu." Supir busway minta viralin. Iya beneran, banyak orang nggak percaya, tapi ini aku berkata sejujurnya. Aku disuruh klarifikasi pun aku dihujat, mau aku diem pun juga dihujat. Iya. Jadi ini supir busway-nya cerita kalau misalnya sebenarnya akhir-akhir ini tuh banyak orang itu beli mobil elektrik. Katanya juga nggak akan kena ganjil genap. Kata si supir ini ya. Katanya sebenarnya gitu, nggak kena ganjil genap. Soalnya juga katanya juga ngurangin polusi. Cuman tambah macet Kak. Kamu kayak kenapa macet? Terfeel kan guys. Sabar guys. Jadi buat para fansnya Zoe. Nggak tahu benar. Kok Zoe kayak agak ini sekarang ya, kalem ya. Karena dia lagi banyak ibadah sekarang. Kak. Habis kena fitnah kanan kiri ini. Iya, karena orang-orang juga nggak suka dengan cara bicaraku. Jadi coba aku menggunakan cara lain untuk berbicara dengan lebih santai, biar orang-orang juga nggak salah paham. Karena dikirain disangka kalau misalnya aku ngomongnya ngotot dan lain-lain, mereka kira kayak oh dia sombong. Kok gue kurang setuju Zoe ya?
Kok gue kurang setuju ya? Nggak tahu kan? Kenapa Nggak tahu. singin banget sih masalah keterbiasaan lo selama itu, maksud gue itu masih sopan ya, Iya. masih dalam batasan adab itu kan, kecuali Zoe sama mamanya juga sopan, sama orang yang lebih tua juga sopan, masalah gaya kan beda-beda. Orang Batak itu kalau ngomong agak keras tapi bukan berarti dia gak sopan. I mean like I'm not sure. Orang Surabaya ngomong agak keras bukan berarti dia gak sopan gitu kan. Iya, cuman Orang Padang juga begitu gaya ngomongnya. Di Jawa pun ngomongnya agak kalem, maksudnya Jawa sekitar Jawa Tengah agak kalem gitu. Kan ada gayanya masing-masing. iya sih. Kenapa lu harus terlalu jadi malah kayak insecure kalau menurut gue bilang ya, Lumayan. kondisi kayak begitu jadinya. Not gonna lie, it really hurt like reading the comments. Jujur aja, like okay, a lot of my friends dukung banget sama aku dan bilang udah kamu tenang aja gitu. Dan mereka ngomong, don't read the comments because it's gonna hurt your heart. I use social media every day, so I looked at my comments dikit-dikit lah, tipis-tipis, wah sakit banget. Dan itu semua ngomongnya karena nada aku, intonasi aku. Jadi akhirnya coba deh aku pakai intonasi lain, siapa tahu orang-orang lebih mengerti gitu. Ini cuman untuk biar orang nggak salah paham aja. I just don't want people to salah paham. Saya tuh manusia biasa, Pak. Zoe, lu jadi manusia gak bakal bisa nyenengin semua orang. Iya, cuma maksudnya aku tuh manusia biasa. Kalau misalnya aku ada salah, maafkan saya. Tapi kan gini, ini konteks busway. Yes. Lu gak kesalah dong, Nggak. ya kan? Lu Saya masuk sudah busway, ditilang, Kak. bener dong. Saya sudah ditilang. Akhirnya ditilang sama polisi, datang ke kantor Iya. polisi kan, dipanggil, datang, akhirnya ditilang, ikutin sesuai prosedur hukum, bener gak? Bener. Ikutin kan? Zoe ngaku salah, tapi masalahnya ceritanya kenapa dia kemarin tuh jadi begitu, karena mamanya tiba-tiba masuk busway kan gitu. Iya. Ya simple, tapi akhirnya kan bukannya dia lari dari kenyataan gitu Zoe ini. Jadi dia tuh apa namanya, bertanggung jawab lah. Mamanya juga bertanggung jawab. Mamanya nganterin kan? Yang ditilang malu kan, bukan lu kan? Iya kan? Tapi ya yang kena sorotan aku, Kak, karena aku bang. Tapi kan yang nyetir mama, kan berarti mama yang ditilang kan? Iya kan? Ya salah, mama kan juga minta maaf kan udah kan? Udah. Mama salah kan ma? Iya. Udah gitu sebenarnya. Tapi banyak orang itu kan sebenarnya aku ngangkat busway ini karena apa ya, ngelihatnya juga kasihan juga sih. Karena sebenarnya busnya tuh bagus, hasilnya bagus, itu juga apa ya, Guys, fasilitasnya lumayan banyak. Mereka ini maksudnya Zoe sama mama ini orangnya polos, orangnya apa adanya, belak-belakan. Dan yang disampaikan tadi misalnya kata dia supirnya ngomong, supir busway-nya, "Viralan dong buat isi ini." Kita nggak ada. Sesungguhnya itu lo bener-bener ya udahlah, itulah bantuin dia gitu ya. Bantuin dia juga dan juga aku mikir kayak oke lah. Walaupun sebenarnya kan jadi lucu kan jadi kan sebenarnya. Yeah, I thought with like me making this content, like maybe like people would see it as like funny comedy kind of thing. Kayak dikirain aku kayak kayaknya orang-orang bakal kira ini kayak cuma komedi doang atau kayak I thought that people would be like lebih aware aja sama busway. Oh ini tuh busway, besok aku coba nih busway. Tapi itu yang di pikiran aku, and well maybe kesampaian juga salah. Dan aku bikin videonya itu menurut aku gimana ya Kak, maybe itu salahku juga, kurang panjang dan kurang menjelaskan di akhirnya kalau misalnya aku guys jangan lupa naik busway gitu, harusnya gitu sih. And in the end banyak juga yang nge-stitch aku di TikTok. Wah, saya lihat itu gimana ya Bang, jujur aja agak bingung sih sama orangnya, karena dia ngomongnya juga agak kayak saya masuk emang waktu itu saya posisinya di Jogja. Jadi waktu viralnya tuh saya di Jogja, belum sempat ke polisi. Nah, ketika saya sudah di polisi, aku baru sadar ternyata ada orang yang stitch. Dikirain saya ke polisi karena dia ngomongnya apa ya, kurang gimana gitu ya, nggak ngenakin. Apalagi dia ngomongnya kayak ini gini-gini, canda. Kaget saya, wah orang yang lebih tua daripada saya bisa mencerca saya seperti ini, saya juga kaget. Siapa sih? Jangan. Untuk yang tahu aja, seperti Jenzi bilang YTTA, yang tahu-tahu aja. Oke, apa? YTTA. YTTA, yang tahu aja. Iya. Gila, gue udah ngerasa tua. Ini bahan stand up saya kemarin itu. Oke. Iya bang, gitu bang. Terus Zoe ngerasa kok gini orang itu gitu. Iya, tapi saya gini bang, saya udah diajarin sama keluarga juga, kalau misalnya orang yang berkelas dan orang yang apa ya, yang pintar dan orang yang bijak itu kalau misalnya dihujat
diem aja, nggak usah ditanggepin, gitu sih. Hampir berkelas. Hah? Diem aja gitu. Bang, saya mau kalem, bang kayak gini nggak bisa kalem saya bang. Enggak, bukan berarti jadi diem aja juga, tapi Bukan diem aja, lebih benar nih klarifikasi. iya klarifikasi, bukan maksudnya bukan diem aja, maksudnya jangan ditanggepin dengan yang gimana, karena kadang-kadang Nggak usah terlalu pusingin kan. karena mereka kadang-kadang emang mau bikin, kalau saya kan emang nggak ada maksud untuk memviralkan diri, saya itu mau memviralkan diri dengan prestasi saya Iya. dan juga talenta saya nggak ada maksud untuk bikin ini kayak bikin konten lah apalah. Ada yang berita bisa loh, berita-berita itu melesetin banyak hal. Ada satu berita di mana saya itu bawa 2 mobil, satunya mobil lumayan mahal lah dibilangin, satunya itu mobil saya. Jadi aku ada supir, terus aku suruh supirnya tunggu di mobil yang mahal, saya di situ. Ada yang berita kayak gitu, kaget saya. Maksudnya supirnya masuk mobil yang mahal, Ah, Zoe-nya nunggu di mobil Zoe. Yang dan mobil bikin biasa. konten emang sengaja gitu. Jadi orang-orang pada bilang itu konten, itu emang sengaja, padahal itu bukan, aku nggak nyangka bakal viral bang, benar-benar nggak nyangka. Dan aku sebenarnya nggak mau viral dengan hal yang buruk, cuman ya maybe itu salah saya juga karena nggak berpikir panjang ya, gitu sih. Iya. Menarik, unik nih. Zoe ini anaknya sebenarnya apa adanya ya, nggak terlalu yang dibuat-buat. Apa adanya atau ada apanya? Apa adanya, ada apanya ya. Jadi kan gini Zoe, tadi soal busway akhirnya Zoe akhirnya banyak head comment lah, head comment gini. Walaupun sesungguhnya Zoe sendiri juga nggak terlalu pusing juga mengenai head comment itu. Yang penting yang jelas Zoe, yang paling penting di klarifikasi ini kan Zoe tahu kalau masuk busway itu salah. Walaupun itu ada faktor ketidaksengajaan atau kesengajaan, itu di luar itulah. Masih salah. Ya kan intinya kan salah gitu loh, apa namanya. Tapi besok jangan lagi masuk busway. Apalagi Pasti. kan Zoe kan tahu nih, Zoe ini kan dilihat orang. Ya, ini kan apa namanya, gue jadi ngomong ini nggak apa-apa ya. Ngomong aja bang, nggak apa-apa. Jadi kan Zoe ini kan dilihat orang. Orang dikenal orang lah. Zoe kan sekarang udah banyak orang tahu Zoe. Iya. Nah terus mungkin yang dipermasalahkan sama orang itu karena pada saat Zoe masuk busway kok malah divideoin. Tapi alhamdulillah Zoe-nya udah klarifikasi nih guys, gitu loh. Jadi udahlah, namanya udah aku salah, udah dihukum juga, dihukum kan, sudah ditilang kan, udah dapat hukuman itu. Dan Betul. iya, tapi kayaknya menurut saya bang, kenapa kok video itu bisa viral, itu karena banyak pro dan kontra yang ada di komen. Iya. Dan Terjadi dialek, berarti debat. Gitu. jadi banyak yang bilang kayak, oh ini bodoh lah, ada yang bilang inilah itulah, tapi juga ada yang ngomong dia tuh orang Surabaya, di Surabaya tuh nggak ada busway. Iya. Iya, nggak ada busway. Banyak juga bilang kalau nyetir pakai mata lah, itu maknya yang nyetir bukan dia, gitu kan. Terus ada juga yang bawa ras juga ada, dasar Cindo. Terus ada yang bilang gini, lu boleh attack dia tapi lu jangan bawa inilah gitu. Iya. Ada yang belain juga ya. Ada belain juga. Jadi aku kalau misalnya ya ada yang nonton ini, saya mau berterima kasih buat kalian yang udah pahamin saya selama ini. Asik. Itu dong. Kalau gini. Yang paling penting intinya jangan apa ya? Jangan terlalu pusingin lah ya, itu ya. Iya. Yang penting kan kita udah ngelakuin hal yang benar nih. Kalau misal kemarin kita salah, kita udah ngaku salah, terus dipanggil polisi juga, kita udah datang, ditilang, terus saya juga udah klarifikasi minta maaf gitu kan. Mohon maaf kan gitu kan. Nah, terus kita lagi Zoe. Ini apa ya? Beruntun nih Zoe ini. Beruntun. Ibaratnya tabrakan beruntun gitu. Oh, double Iya, kill. Double kill ya, double kill. Ganti banget. Ganti banget. Oh, kayak mau benerin aja. Ini tabrakan beruntun nih. Baru diserang komentar mengenai busway. Iya. Sekarang ada lagi isu yang beredar, Zoe selingkuh sama Gus. Iya. Atau anak kiai. Nah, Itu saya jujur aja, ini kronologinya dulu atau gimana? ini kan udah banyak beritanya beredar. Gus apa namanya? Gus Zizan, Zizan. gimana bang? Gimana sih ceritanya tuh sih sebenarnya? Kronologinya ya bang. Ini bang kan udah lihat, Pacaran namanya? Hah? enggak pacaran. Enggak. Kita enggak. Bang udah lihat news. Zizan ini belum married juga kan? Belum, masih dia seumuran aku 2005. Oke. Jadi gini bang, kalau untuk kronologinya Bu Zizan ini gini,
Jadi kita itu diundang di suatu tempat namanya Phantom. Oke. Di Phantom itu saya cuman boleh undang 10 orang. Saya undang manajer saya, teman saya 1, dan 2 teman saya lagi. 2 teman ini bawa 6 orang, jadi pas 10 dong. Akhirnya waktu pertengahan acara, teman saya yang 2 ini ngomong, gue ajak teman gue 1 dong. Kok temennya Zoe nih? Ya, teman saya tuh ngajak kayak, ayo dong, ini aku mau ajak temanku nih, boleh nggak, please. Pertanyaan saya bilang, jangan deh. Terus mereka ngomong terus, jadi akhirnya kayak boleh deh, ya udah. Kayak Ada yang pengen dari JB lah. ya jadi pikiranku ya JB masih kepake gak sih sama bahasa Gen Z sekarang? sebenarnya aku waktu Nggak itu tahu. nggak Join tahu. bareng itu. Generasi gue dulu JB join bareng. Beda generasi kita. Gue ngerasa tua lagi jangan. Iya, JB berarti ya. Oke. Gini bang, akhirnya JB lah mereka. Terus, nah itu yang datang itu sebenarnya Guzizannya datang. Itu Benar tuh memang ada dia datang. ada dia datang. Terus juga dia bawa salah satu Waktu itu Zoe juga belum kenal kan belum- sama Oh. Zizan ini. pertama kali saya kenalan sama Guzizan Oke. dan pertama kali saya ketemu dia. Dan waktu itu dia bawa sahabatnya, sahabat deketnya katanya. Ketika ini kan orang baru kan bang, aku Sahabat dekatnya itu laki juga. laki. Oke. Aku juga apa ya, kalau misalnya ketemu orang baru ngobrol dong, kenalan lah, namanya siapa dan lain-lain. Terus, nah ternyata sahabatnya itu waktu saya lagi kenalan sama Zizan bang, itu di videoin dari belakang. Nah itu kan karena tempatnya cukup ramai ya. Aku kalau misalnya mau ngomong kayak gini nggak mungkin bisa. Iya. Jadi kalau ngomong harus Ya deket di klub kan harus ini dekat Kayak, gitu ya. gitu lah. Oke. Terus disangkanya Kita lihat video dulu. Ada nggak videonya yang beredar? Ada nggak? Coba Jan, ada nggak Jan? Kayak gimana sih videonya? ini. Nah dia tuh pertama viralnya di X. Yang ini. Yang upload temannya Zizan. Bukan yang Oh, ini upload Zoe ini mantannya Zizan. Oh ini dibilang dicium dibilangnya. Iya. Nggak cium kok. Gue malah kebawa crowd jadinya. Gue fokusnya malah ke crowd. Sebenarnya ini videonya jika dilihat dan diperhatikan bang, itu saya juga bingung orang-orang bisa persepsinya saya begitu sama si Gus Zizan ini dari mana, itu aja sih. Karena videonya yang jelasnya cuman kita lagi ngobrol dan crowdnya lagi rame aja Oke. gitu. Tapi tersebar juga masalah chatnya Zoe Nah katanya. itu gini bang, saya cerita Chatnya dulu. Zoe ke siapa sih? Enggak, ini bukan chat, ini bukan chat saya. Jadi ceritanya gini bang, tuh itu udah di take video sama sahabatnya, dia kirim lah ke si mantannya Zizan ini. Zizan cerita sama saya kalau misalnya di hari itu mereka lagi break. Saat itu saya nggak tahu mereka dia punya pacar lah apalah, nggak tahu karena itu baru kenal. Saya nggak mungkin nanya dong. Jadi Dunianya juga beda kan? dunianya beda banget. Beda banget kan? Dunia circle-nya Zoe beda, circle-nya apa Zizan itu kan beda tuh kan? Beda bang. Iya. Terus ketika udah Tapi dia ngapain tetap nyamperin Zoe? Hah? Ngapain dia nyamperin Zoe semua? kan ibaratnya gini bang, kalau misalnya itu partnya kan saya yang undang teman. Dia ngapain JB dia? Ngapain dia join bareng ya? Diundang sama temanku yang satunya Iya itu. makanya. Ngapain sih? Udah bang. Iya, buka meja sendiri aja sih gitu loh maksudnya. Gimana ya bang? Ya udah lah nggak apa-apa. Oke. Udah itu masalahnya dia. Sama dia lah ya. Saya klarifikasi ini tuh bukan buat Gus Zizan ataupun buat apapun. Ini saya klarifikasi buat saya sendiri. Iya. Kan jadi korbannya jadi Zoe dibilang dia nih. Jadi quote and quote jadi kayak pelakor seolah-olah gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh terjadi itu udah 1 tahun lalu. Hah? Desember. Ini terjadi. Video ini. Video ini diambil tuh waktu Desember. Oh gitu. Jadi udah lama sebenarnya, Desember 2023. Cuman kenapa kok ini tuh bisa jadi viral?
karena yang dari ini abang dengerin sendiri deh. Kemarin tuh ada voice note dari Gus Zizan, ini abang bisa dengerin Voice lagi note deh. ke Voice note ke saya dan dia udah minta maaf ke keluarga saya juga. Saya juga udah ngobrol sama dia baik-baik. Dia tujuannya di voice note ke siapa? ke saya. Ini aja bang dengerin. Salam kenal, aku Zizan. Ini sorry banget kalau ada lagi booming di Twitter itu karena mantanku yang kayak dia dulunya break up sama aku, terus aku malamnya langsung clubbing diajak sama temanku. Di situ baru kenal Zoe, cuman kenal-kenalan temenan aja. Tapi sahabatku yang aku ajak pergi ke clubbing itu juga ngevideoin kalau aku lagi sama Zoe, dan dia suka sama mantanku itu, dia ngirim ke mantanku. Jadi aku putus. Habis itu dia nggak ngapa-ngapain selama ini, nunggu aku naik dulu di sosial media. Begitu aku naik, dia langsung ngeviralin sekarang di Twitter sama sahabatnya. Kayak sorry banget kalau misalkan ini membuat singgung atau membuat jadi nggak nyaman sama Zoe atau dan lain-lain. Sorry banget. Nah dia itu sorry banget, itu udah aku minta tolong ke teman-teman semuanya untuk report, tapi akunya tetap lagi ada yang baru karena dia ngerasa kalau akunnya yang ini bakal hilang kalau ke report. Jadi bikin akun baru, terus aku cek itu akunnya itu ternyata dari server Kanada, bener-bener bukan di Indonesia. Terus habis itu aku punya feeling kalau ini tuh bukan dia yang upload, tapi ini buzzer, dia ngebayar buzzer untuk upload kayak gitu. Jadi emang udah profesional dalam untuk nyebarin aib orang gitu. Kok gue ngeliatnya ini malah jadi kayak sebenarnya masalahnya Zizan, malah jadi Zoe yang korban di sini. Nah itu bang, aku tuh bingung gini bang. Ini kan konteksnya semua konteks Zizan sebenarnya, dia yang lagi mungkin ya dia punya masalah, bener apa enggak dia punya masalah sama pacarnya. Ya kan akhirnya dia di state sama yang bahasanya versi Zizan tadi. Kata dia ada buzzer lah. Gini loh bang, for my opinion, this is for me. Yang dari aku sendiri nih, aku jujur aja sakit hati bang. This is their problem, it's not my problem. If they break up, kenapa mereka putusnya nggak baik-baik aja? Kenapa do I have to be a part of this? Aku sebagai cewek dirugikan dong. Pertama, kedua, apalagi kata-katanya kalau aku nawarin mau jadi selingkuhannya lah, apalah. Jujur aja bang, I'm not that cheap. Aku juga punya harga diri. Aku juga bingung kenapa kok ini masalahnya kalian, why does it have to be me? Kenapa aku yang dampaknya kena? Aku Izan datang, saya juga ngomongnya baik-baik aja. Aku gak ngapa-ngapain, kita cuma sekedar kenalan saja. Kenapa kok tiba-tiba yang ini tahun lalu masalahnya mereka datang, sekarang baru viral dan sayangnya yang kena? Itu aja sih. I just get really confused and I just want like to clear this up gitu. Jadi orang-orang pada nge-DM-in aku tuh, komen-komenin aku tuh, semuanya ngomong, oh Zoe pelakor ya, wah ternyata Zoe itu orangnya gini, udah kelihatan orang asli bla 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 bla. Dan untungnya ya bang, buat orang yang benar-benar kenal aku, mereka nge-DM aku, mereka juga nenangin, mereka kaget loh, Zoe ini kok bisa gini, because they know me as a really calm person, a person that won't do such things like this gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada berita kayak gini? Aku speak up sama mereka, mereka langsung percaya karena mereka tahu aku orangnya gitu. Ya. Sakit banget diginin bang. Rasanya kayak difitnah gitu bang. Dari dulu emang saya dibully. Cuman kali ini tanpa alasan kenapa kok saya harus ini kan? Sakit hati banget sama dia. Gitu. Ini fenomena dunia itu ya. Iya, maaf mau nangis. Aduh, karena sakit hati banget bang. Aku ngeliatin ini sebenarnya konteksnya di si Zizan ini sebenarnya. Dia kenapa nggak klarifikasi sih dia? Sebenarnya saya udah bilang Zizan untuk klarifikasi, cuman dari dianya katanya kalau untuk dia sama keluarganya belum bolehin dia untuk klarifikasi. Cuman itu voice note-nya itu buat mama saya, karena saya telepon si Gus pribadi setelah saya waktu dapat DM-an-nya, komen-komennya, saya nanya dong, saya tegur,
Zan ini kenapa? Dia bilang dia nggak tahu, dia pun nggak tahu bang. Akhirnya dia telusuri, ini cari. Terus setelah itu, ini posisi saya di Jogja ini, saya teleponan sama dia, please kamu clearin ini dong, karena saya nggak enak digituin. Apalagi dengan konteks saya menawarkan diri jadi selingkuhannya, yang kelihatan apa ya, bener-bener urahan banget itu loh bang. Abang kan udah tahu saya nggak gitu. Makanya bingung ini kayak gimana. Dan banyak untungnya ada beberapa orang itu nge-DM saya, fans-fansnya si Izan, mereka tanya juga ini sebenarnya gimana. Saya udah klarifikasi untuk mereka. Jadi yang gua tahu dari Zoe ini ya, Zoe ini anaknya sebenarnya sesungguhnya orangnya riang gitu loh, riang, ceria gitu kan. Ini baru kali ini gue liat dia kayak kalem banget nih gara-gara urusan gini doang. Maksud gua ini bukan masalahnya, bukan di Zoe ya. Dan ini yang orang nyebarin, kalau bisa, kalau perlu orang yang nyebarin chat-chat kayak begitu, kalau perlu lapor. Dan itu aku sudah Tahu itu sempat chat itu tidak benar. Benar apa tidak chat itu? enggak, karena itu pun kalau jika kakak perhatiin ya, itu chatnya orang A sama orang B, bukan aku sama orang B. Jadi mereka cuman nyebarin, oh katanya Zoe gini, katanya Zoe gini, Zizannya juga iya-iyain aja gitu. Padahal sejujurnya itu bukan menjadi patokan bukti juga, karena bukan chat saya sama Zizan. Misalnya kalau misalnya aku beneran mau, misalnya ini ya bang, kalau misalnya emang beneran terjadi kasus selingkuh, pertama nggak mungkin dong di tempat, di klub, di tempat yang publik, harusnya ya di tempat private misalnya gitu ya. Dan kedua, itu chatnya bukan dari saya bang, itu chatnya dari orang A sama orang B. Ini waktu saya lihatnya kaget, karena banyak itu sebenarnya bukan bisa dijadiin patokan bukti, tapi itu lebih ke fitnah sih, dan orang-orang percaya itu sih. Seolah-olah itu Iya. Zoe kan, chatnya Zoe seolah-olah kan. Jadi akhirnya menggiring opini untuk para orang yang akhirnya jadi ngebenci Zoe. Dan buat gue sih ini nggak fair kayak gitu. Iya. Saran gue laporin dulu. Saya udah laporin kemarin pergi ke, Biar tahu, polisi kan bisa tahu, bisa forensik nih bahwa ini chat palsu. iya, saya kemarin sudah ke polisi mau laporin. Ini lagi proses aja sih, lagi diproses. Dari mana nanti siapa yang bisa kedetek. Jadi jangan jadi Zoe jadi korban itu loh. Yang begini-beginian ya, dia ini bukan nyari viral dari gitu-gituan. Dia bikin konten dengan gaya kocaknya aja udah viral si Zoe ini. Iya. Ya kan? Masa nyari viral dari gitu, dan gue gak yakin dia nyari viral dari gituan. Memang kocak, dia mamanya tuh kocak berdua tuh. Kan gue kenal mamanya juga kan, misalnya kan. Jadi dia kemana-mana, tapi bener kan, lu kemana-mana ada mama juga ada. Ada mama, ada manajer. Gue selingkuh, ada mama, gimana caranya gitu. Gak bisa kan, banyak kan gitu ya. Dan aku dididik emang ya yang bener gitu loh bang. Jadi maksudnya itu aku udah tahu diri lah, maksudnya jangan melakukan hal yang bodoh lah gitu. Karena aku percaya ada sesuatu namanya karma, dimana kalau misalnya saya melakukan hal yang salah untuk orang bang, ya pasti saya dapat baliknya dong gitu. Makanya saya kalau misalnya ada pikiran gitu, saya nggak ada pikiran seperti itu. Cuman saya herannya aja kenapa kok orang itu berpikiran saya bakal ngelakuin sesuatu yang kayak gitu dengan bukti yang juga nggak pasti gitu. Ya. Boleh saran aja ya, dikit ya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau bisa Zoe fokus dengan apa yang Zoe bisa lakukan. Seperti kayak tadi Baswe, yang bisa Zoe lakukan adalah, oke Zoe ngaku salah, Zoe datang ke polisi, dipanggil ke polisi kan, datang ke polisi, salah, aku udah, masalah orang mau ngomong kayak gimana, salah gimana, ya udah, itu kan di luar kontrol Zoe. Ya kan, orang, kita nggak bisa bikin orang semua juga jadi seneng. Nggak bisa juga berharap orang-orang tuh semua jadi suka semua sama Zoe. Terus masalah yang konteks yang ini, yang fitnah yang kedua nih, fitnah yang pertama lah, yang tadi kan bukan fitnah, masalah beneran Zoe salah lah. Ya itu saya salah, dan saya akuin itu. Terus yang kedua ini masalah fitnah nih, masalah Zoe dibilang jadi kayak nyosor cium si Zizan, si Gus Zizan itu. Ya harus diklarifikasi. Gue sarankan kepada Zizan juga harusnya lo klarifikasi lah, jangan malah jadi didiamkan juga. Zoe ini jadi malah dia yang korban, seolah-olah dia yang ngejar-ngejar lu gitu loh. Seolah-olah jadi kayak dia yang
jadi pelakor gitu kan. Iya. Notabene ceweknya kan jadi ya gitulah. Gue yakin sih harusnya orang-orang yang agak waras paham lah untuk konteks itu. Ini saran gue kepada Zizan. Kalau emang berniat baik ngomong bahwa emang nggak ada apa-apa. Apakah betul Zoe waktu itu cium lo? Gitu loh. Jawab aja. Iya. Kenapa apa yang dikhawatirkan kalau memang gak ada apa-apa kan? Iya. Ya, seperti ini Zoe nih. Saya juga. Gak ada khawatir nanti gitu. Zoe kita ini yuk ngobrol podcast yuk. Ternyata pas lagi ada masalah lagi Zoe kan. Padahal tadi kita mau nyantai aja mau tawa-tawa tuh gue ya. Iya sebenarnya. Gue mau ngarepin dia ketawa-tawa sebenarnya mau dia jadi serius ngomong Zoe kayak gitu. Jarang ya ngeliat itu serius. Tadi kan Zoe ini orang yang multi talenta. Anak yang bisa ngelawak, bisa penyanyi loh. Penyanyi. Lagu. Iya. Itu ada kan? Ada. Ngarang lagu, modeling juga, ya kan? Apalagi dia nih ya, bisa ya main film juga. Apalagi ya? Jadi model di luar negeri ya? Luar negeri kemarin di Thailand waktu itu. Buat Miss Supermodel Internasional 2022. Lu tuh memang muka lu agak-agak bule gitu ya? Iya dikit. Kayak Cindo bule gitu, jadi tiga ras gabung gitu. Iya ya. Aku kalau misalnya bulenya itu dari mama. Mama bukan. Mama ada bulenya? Mama ada bule dikit. Dikit banget. Dikit banget. Saya kebagian 3% kayak. Iya. Jadi mama tuh bukan orang bule. Mama orang Probolinggo, Keraksan. Cuman ada keturunannya dikit. Kalau papa Chinese. Chinese, like he's just clearly Chinese. Chinese tembak langsung atau Chinese? Like Chinese, my grandparents itu tembak langsung gitu. Oh, But berarti my- generasi ketiga Zoe ya? Generasi keberapa ya? Kayak Malah ya, yang Indonesia. I think keempat deh, kayak ketigaan gitu. Oke. Kayak ya gitu. Oke. Di Surabaya. Ya Surabaya. Tapi udah bisa bahasa Surabaya. Nah, aku dari sini bahasa Surabaya ya baru. Aku baru pindah dari Jakarta ini ada rasanya 1 tahunan lebih. Kok udah ngomong ini sekarang dia Zoe ini gue kemarin sempat lihat podcast lu bisa juga dia logat Manado, logat Timur, Iya. bisa juga logat itu. Pinter nih anaknya. Kalau yang bahasa Makassar itu karena kemarin saya sempat main film Makassar. Namanya Puang Bos. Hah? Puang Bos. Pong bos. Puang Bos. Oh Puang. Iya, Puang Bos. Oke. Jadi apa sih tuh? Jadi sales kayak apa ya? Penjual kapal lah. Kayak sales gitu. Marketing manager. Oke. Jualan kapal. Jualan. Si bos ini, Iya. si Bang bos ini. Yes. Oke. Jadi udah main film apa lagi deh? Kalau film sementara saya udah main beberapa, ada Gereja Setan, ada Puang Bos, ada apa dan namanya? Jalan Keluar, Mereka Yang Tak Terlihat the series ada di Stro TV juga ada. Terus Surga Untuk Ayah. Cuman yang Surga Untuk Ayah belum tayang. Surga Untuk Ayah. Kapan tayang itu? Belum tahu. Kalau yang Puang Bos juga habis ini mau tayang. Oh baru mau tayang nih? Baru banget mau tayang dan itu project lumayan gede. Itu sutradaranya my favorite sutradara, Bang Ading. Oke. Itu syuting di Manado? Di Makassar. Di Makassar? Iya. Asik dong? Iya, asik. Asik. Bisa sih kalau pakai bahasa Makassar. Wih. Tapi itu kenapa jadi kalem gitu sih sekarang sih? Tapi ini jadi buat pelajaran lah ya, anggap lah ya. Buat Jadi pelajaran. tidak berapa kali ini. Tapi gini deh. Besok ini akan ada juga misalnya ini ya, kita kan yang namanya nggak bisa menghindari orang yang dikenal orang yang cukup populer kayak Zoe gini kan. Pasti ada aja tuh orang yang nggak suka, orang yang iri gitu kan. Itu saya terima sih. Jangan terlalu pusing nih. Yang penting lu lempeng aja, yang penting lu jalanin apa yang bener lah kan gitu kan. Iya. Selama kita nggak salah ngapain kita pusing. Benar Aku maybe kalau dari aku nih Bang ya. Dari kecil kan udah sering dibully nih. Tapi ini pertama Lu kali sih sering dibully. saya bingung Bang. Hah? Nggak tahu Bang. Kok dibully? Nggak tahu Bang. Apa yang dibully dari dia nih? Kayak soalnya maybe karena yang orang-orang bisa lihat Dibulinya bercanda, serius. serius, tapi bullynya tuh bukan bully yang kayak fisik atau cyberbullying. Mereka tuh bullynya tuh lebih kayak
didiemin aja gitu. Jadi misalnya di kelas ada 23 orang tapi setelahnya 22, aku setan gitu. Atau misalnya lagi mau ada pemilihan grup A sama B, aku paling terakhir dipilih, kayak gitu-gitu kan. Jadi saya sering menyendiri gitu sih. Kasian nih gue jadinya sama dia nih. Apa ya Bang, biasanya orang yang selalu ceria itu biasanya sakit hatinya banyak. Menangis tapi gak boleh. Gak apa-apa, nangis aja ada fisik. Jangan nangis woy, please. Yes. Semangat Zoe. Semangat ya. Ini jadi malah motivasi Zoe nih buat titik balik. Ya bahasanya jadi kayak apa ya, jadi ya motivasi lah. Jadi orang-orang yang tadi yang remehin Zoe, orang-orang itu. Tapi saya juga berterima kasih, banyak dari teman saya tuh juga support saya sebenarnya. Dan saya kaget hari ini mau ketemu teman saya sebenarnya, nanti itu saya rekaman juga di Cibubur, dia nanti ketemuan sama saya. Orangnya baik banget, support aku. Dia tuh selalu ada ketika aku ada masalah, teman-temanku juga banyak yang support aku. Dan orang-orang yang justru gini Bang, dari kasus ini saya bisa nilai orang dan teman-teman dekat dan orang-orang terdekat saya. Ada beberapa orang karena kasus ini saya minta bantuan atau di kasus seperti ini, mereka malah menghindar karena mereka takut namanya juga kena. Tapi ada juga beberapa yang aku nggak nyangka sama sekali bakal nelpon atau bakal ngechat atau bakal membahas gitu, tiba-tiba nanya, kamu kenapa? Cerita dong. Aku telepon, wah terharu banget, mau nangis itu. Tapi aku jujur aja nggak suka lihat orang aku nangis, tapi aku orangnya cengeng banget. Gitu sih. Saya takutnya kalau nangis gitu atau jadi diri sendiri, orang malah tambah gak suka sama aku. Itu kadang-kadang. Makanya kenapa kok aku kalemin gitu, karena aku gak mau ada orang gak suka sama aku. Kamu jangan sakit hati. Gitu sih. Nangis ya ampun. Gak apa-apa dong, jadi diri sendiri dong. Jarang-jarang saya nangis. Apa maksudnya gak usah terlalu dibuat-buatnya apa namanya, jadi Zoe jadi nggak jadi diri sendiri gitu loh. Iya. Udah lepas aja, kan jadi beban sendiri Zoe jadi di hatinya kan. Iya sih. Kan kecuali kalau Zoe tuh apa ya, Zoe tuh bunuh orang atau beneran jadi pelakor atau apa gitu Kalau kan. bunuh orang masuk penjara Bang. Iya kan, pelakor dimarahin bininya kan, gitu kan. Iya. Gak, sengaja gue bawa bercanda guys. Iya gak apa-apa guys. Aku jarang sih kayak sedih dan nangis di podcast ini, jarang banget. Ini pertama kali aku nangis di podcast. Kedua. Tapi gini Zoe, kalau nyokap sendiri support ya? Satu keluarga untuk ini. Kita ngomongin nyokap yuk, nyokap. Mumpung dia gak ada. Jangan. Keluarga saya jangan dibawa-bawa. Cuman keluarga aku cinta buat keluarga aku karena mereka tuh semua support dan mereka tuh semua dukung dengan apa yang aku mau. Iya. Bokap support juga. Support. Punya adik juga kan. Punya support banget adekku. Grandpa aku support. Semuanya support. Antiku juga support. Iya. Tapi mama kelihatan sayang banget sama lu. Nyokap lu kelihatan sayang banget sama. Iyalah, karena aku anaknya Bang. Kan gua tadi bilang nyokap. Kan mama kan pusing nih masalah gini. Jadi dia kan khawatir anak itu kan kenapa-napa, pasti kan itu ya. Dia kan khawatir nih gini masalah yang tidak dilakukan sama Zoe malah jadi seolah-olah anak gue jadi kayak gini-gini kan. Gue bilang sama dia tuh, sama nyokap, kalau misalnya kita ini kan kayak penonton, kita ngeliat anak nih, namanya kita sayang sama anak tuh kan pasti kita jaga, bener kan? Iya. Barang ini lah. Kan akhirnya gue bilang sama nyokap, Ma, anggap aja lu kayak lagi nonton nonton balapan motor. Yang lagi balapan motor itu kan dia tenang karena dia sudah menguasai soalnya seperti apa gitu kan. Tapi yang biasa yang lebih deg-degan tuh yang nontonnya kan. Iya benar. Yang lebih nontonnya, apalagi yang lagi main, lagi tanding gitu kan anaknya. Ya mudah-mudahan nyokap terus support sih. Mama pasti support aku. Nyokap support terus. Bokap juga support ya, ternyata bokap itu masih di Surabaya ya. Masih di Surabaya. Sampai mengikhlaskan mamanya jagain kamu di sini. Itu parah sih, aku udah bilang sama papa, ini adekku kan
masih sekolah nih bang, tunggu dia lulus SMP atau adikku kelas berapa ya? Mau 2 SMP, dia mau naik kelas 3 SMP, kita pindahin di Jakarta aja. Jadi satu keluarga akhirnya di Jakarta. Lagi nungguin adikku saja. Ini adikku kemarin hari ini dia menang sepak bola. Bangga saya. Kangen saya sama keluarga. Aku cuma berharap ya nanti kalau udah semua pindah sini saya tidak ketemu papa sama adikku lagi terus gitu. Kok ya? Zoe, banyak yang belum tahu loh kalau Zoe ini ternyata perjalanan dari merantau ke Surabaya ini cukup mengalami proses yang menarik. Boleh nggak sharing dikit? Awalnya saya jadi model umur 12. Waktu itu masih di Surabaya bang. Terus kenapa saya mau jadi model? Karena dibully. Aku datang mama, aku bilang mama, aku dibully, kita balas dendam yuk nih. Gimana caranya? Kamu mau gimana caranya? Aku kalau jadi model boleh nggak? Akhirnya jadi model. Terus karena ada kasusnya COVID waktu 2020, saya coba bikin konten di TikTok lumayan viral, di IG juga oke. Akhirnya coba tuh di Jakarta ada panggilan buat podcast, akhirnya ikut. Viral pertama kali karena saya Indonesia kurang dan masih nervous, dan itu pertama kali saya dipanggil podcast. Terus mereka di briefing kalau misalnya aku banyak nggak tahu singkatan. Akhirnya ditanya, Satpol PP tahu nggak? Aku seumur hidup nggak pernah dengerin Satpol PP. Beneran nggak pernah. Dan orang-orang kira itu gimmick, orang-orang kira itu kayak kalau misalnya dia di podcast sendiri kelihatan pinter nih. No, cause like I speak English, it's like my natural thing, but like when it's acara like that gitu kan mereka mau liatnya apa yang aku nggak bisa karena mereka kira itu lucu. But like aku jujur aja nggak suka dibilang kosong, aku juga nggak suka dibego-begoin. Itu bukan gimmick, itu emang akunya begitu. But sometimes akhirnya aku nggak suka dibilang kosong bang. Jadi akhirnya aku mau terlihat lebih pinter. Orang-orang bilang kosong gitu. Iya, because I don't know what Satpol PP is, which is like a funny thing for me. Because come on man, like if I ask you sekarang bang, abang tahu nggak Canis lupus familiaris itu apa? Enggak. Nanti abang dibilang kosong kalau nggak tahu, gitu kan? Itu kan it doesn't make sense for me. Dunianya kita berbeda. As in, aku tahu Canis lupus familiaris itu nama Latinnya anjing gitu. Tapi it's for like waktu itu aku belajar di biologi bang gitu. And like other things gitu. Nah kalau misalnya orang-orang kan they thought kayak itu pengetahuan umum, kenapa aku gak ngerti gini. Well, it's something that I don't master gitu sih sebenarnya. Nah kalau ada yang orang gitu besok-besok bilangnya thank you ya, gue dapet ilmu lagi. Dibiarin aja. Yes. Apa ini pusingin sih? Sebenarnya nggak aku pusingin, cuman dan di hati aja kan. Dendam ya. Mudah-mudahan dendam itu jadi hal positif ya. Iya, jadinya. Jadi malah. Iya, jadi motivasi aja. Sayang banget sama lo. Nyokap sayang banget sama lo. Sayang banget. Sayang banget. Dia mencoba dengan kata-kata dendam ini kan kata-kata yang sebenarnya nggak baik, tapi mungkin itu bisa jadi malah membangkitkan semangat Zoe ya. Iya. Bisa untuk menjadi yang lebih baik akhirnya kan. Dan mudah-mudahan apa yang Zoe lakuin selama ini karyanya ya. Ini kita bicara karya ya. Karya Zoe ini malah jadi motivasi juga buat semua orang. Iya. Bahwa yang Zoe lakuin ngerantau ke Jakarta. Aku dengar cerita juga itu kan sempet sharing sama mama dulu awal dia Zoe naik Grab. Dari Grab. Iya. Terus akhirnya bisa ada mobil sendiri. Akhirnya dulunya ngekos dari hotel dulu, terus ngekos, akhirnya pindah apartemen sewa, akhirnya bisa punya sendiri. Itu perjuangannya wah parah sih. Iya. Lumayan sih sekarang udah berasa lumayan. Dibilang lumayan sih dibanding dulu lumayan, tapi menurut saya ini aku belum sampai yang di titik yang aku mau, dan aku harus tetap kejar terus sampai aku dapatkan apa yang lebih daripada itu. Zoe, ini apa namanya? Salah satu yang lagi ramai juga kan Zoe diserang juga nih sama netizen
kalau komentarnya katanya Zoe itu pakaiannya ke kantor polisi kenapa jadi kayak gitu gitu. Kenapa pakai sarung tangan, pakai kacamata. Sebenarnya kalau Itu gimana tuh? untuk kacamata ya Bang, itu kan ceritanya saya baru pulang dari Jogja. Di Jogja saya nggak tidur, flightnya saya itu masih pagi, jadi berangkat dari hotel ke airportnya juga 1,5 jam. Jadi aku sebenarnya nggak tidur, tidurnya paling cuma 2 jam, 1 jaman waktu di pesawat. Selesai itu pagi-pagi baru sampai di Jakarta, langsung pergi ke polisi itu Bang. Nah itu saya pakai kacamata soalnya saya nggak mau kelihatan mata saya sembab gitu habis nggak tidur kan. Kalau misalnya untuk sarung tangan gimana ya Bang, agak lucu sih ini sebenarnya. Pasti kalau orang-orang netizen lagi nonton ini pasti mereka bilang bodoh lah apalah. Bodoh? Iya karena pakai sarung tangan. Jadi ceritanya gini, ini saya cuma ngomong klarifikasi aja, ini terserah netizen mau pikirnya gimana, tapi ini sejujurnya dari saya. Kenapa saya pakai sarung tangan, karena sebenarnya karena itu buru-buru mau ke kantor polisi, saya pergi ke bawah ambil paket. Nah besoknya saya itu sebenarnya ada event gitu Bang. Nah sarung tangan baru nih, pengen pakai aja gitu ya. buka. Tapi kamu nih emang fashionable kok orangnya, aku lihat. Iya Bang. Jangan-jangan mak lu fashion designer jangan? Abang masa nggak tahu? Kan? Iya benar. Iya. Mama emang fashion designer, jadi Nular akhirnya ya. Ada darah yang apa namanya, suka fashion juga. dari dulu sebenarnya saya suka fashion, cuman lebih enaknya karena mama fashion designer, jadi kadang kalau ada baju tanya saran mama bagus ya, atau kalau misalnya ada event apa gitu mah enaknya pakai baju apa. Tapi lu gini aja cantik loh. Makasih. Ini standar banget, tumben-tumbenan aja begini kan ya. Iya jarang kan. jarang Lagi pakai baju kayak begini kan. Lu gini udah cantik kok. Terima kasih. Tapi masih gaya, masih pakai sepatu ini kan. Kalau ini kebiasaan. Sepatu yang favorit aku itu karena dari dulu tuh model ya Bang. Saya jujur sama Abang ya, saya ini termasuk pendek. Sebagai model. Ya, lu ngapain jujur sama lu? Ya orang pendek apa kan kelihatan gitu. Apa yang mau dibohongin gitu loh. Ya karena kadang-kadang orang bilangnya oh bohong nih. Tapi aku sejujur-jujurnya ini, saya di supermodel internasional kemarin paling bantat saya. Jadi semua Vietnam 170, Netherlands 187 dan itu cewek. Indonesia 165. Dia gitu Bang. Jadi karena kejadian model itu lebih tinggi daripada saya, akhirnya setiap kali saya keluar kebiasaan pakai heel. Tapi namanya orang keren mah keren aja, lu pakai baju ini juga keren juga kok dah. Iya. Ya, jadi slow ya. Tenang ya. Intinya pokoknya semangat deh sih. Ini sebenarnya Zoe ini orangnya banyak yang ini loh, ditutupi sebenarnya artinya. Ya. Banyak sebenarnya yang apa ya? Lu kalau lu ungkap semua lu keren loh. Gimana ya? Kayaknya udah keungkap semua deh Bang di sini Bang. Jadi soalnya banyak orang kira kayak oh dia pakai duitnya papanya lah, kayak keluarganya kaya udah biarin, jangan dikasih panggung lah anak-anak kayak gitu. Padahal yes, my dad makes money, both of my parents makes money, jujur aja. Tapi apa ya, perjuangan aku yang dari dulu sampai sekarang, I learn to make my own money. Jadi ujung-ujungnya aku bisa mencari uang sendiri tanpa harus minta uang dari papa mama. Dan itu pun menurut aku it's an amazing achievement. Cuman orang-orang kan belum tahu gitu. Mereka kira oh dia kayak gini emang narsis aja, dia kayak gini ini. Tapi sebenarnya aku tuh cuman kenapa aku pengen di dunia entertain Bang, itu karena dulu aku waktu jadi kecil aku lihat orang itu nggak entertain aku itu seru gitu. Jadi aku lihat dulu itu artis-artis kayak Justin Bieber gitu, keren banget ya, aku juga mau dong itu. Jadi gini Bang, waktu kecil ada waktu itu aku sedih nangis dengerin lagunya orang, lihat lagunya orang happy gitu. Aku mau ke depannya ketika ada orang sedih ngelihat filmku atau dengerin laguku atau apalah kontenku, mereka bisa terhibur. Itu sih harapanku.
Zoe banyak talent, banyak apa namanya, banyak pemisaan lah sebenarnya. Iya. Kalau yang Zoe pengen tuh nanti ini kita bicara cita-cita. Iya. Future. Apa yang kira-kira gue pengen misalnya dikenal sebagai aktor kah, atau misalnya pengen dikenal jangan-jangan sebagai model kah gitu. Kan di semua ini kan semua nih general entertain Zoe bisa nih berarti kan. Tapi ada akhirnya kalau bicara spesialisasinya Zoe pengen lebih dikenal di mana gitu misalnya. Saya mau jadi penyanyi. Oh, jadi penyanyi. Iya. Karena dari dulu sebenarnya mimpi saya itu bukanlah jadi aktor, bukanlah jadi content creator ataupun apapun kecuali menyanyi. Dari kecil saya emang nggak bisa menggunakan alat apa itu musik. Cuman Piano main. no, I don't play piano. I did back then, but it didn't really work out for me. I did the violin, I did guitar, I did drums, but it didn't really do it for me. What I was good at doing is maybe making music. Aku bisa menciptakan nada sama lirik tanpa pakai alat musik. Jadi cuman with anything I can do, maybe like tapping the table, maybe like aku juga akhir-akhir ini bisa nge-produce dikit-dikit gitu. Aku juga ada beberapa kali nge-remix lagu. Seneng ya? Gitu seneng ya? Sama dunia-dunia yang karena aku merasa kayak seniku ada di situ lah. di musik itulah sebenarnya. Di keluarga saya tuh ada orang yang keturunan seni. It was my grandpa from my mom. Nyokap bisa nyanyi gak sih? Nggak ada yang bisa nyanyi. Saya nggak. The only one who can sing. Kapan tayang lagunya Zoe? Ini sebentar lagi mau tayang dan tanggal 26 Mei ini saya ada manggung di Lampung. Oke. Nah Zoe ini kalau manggung tuh nyanyiin lagu orang? Ada yang karena masih baru ya Bang. Jadi ada yang lagu saya sendiri dan juga ada lagu ada. Udah ada. Di YouTube udah banyak? Oh belum. Baru mau keluar. Oh udah ada. Nanti di YouTube ada, di Spotify juga ada. Yang dulunya juga ada sebenarnya saya sudah pernah. Gini Bang. Jelasinnya agak ribet ini. Jadi dulu saya pernah bikin musik, tapi kurang naik. Dan dari sana saya pikir, kalau bikin musik kayak gini doang, aku ini siapa sih Bang? Coba cover-cover gitu dulu. Jangan Bang. Kenapa saya nggak mau ambil cover? Karena nanti orang-orang pada tahu saya sebagai artis cover, bukan sebagai artis penyanyi gitu. Jadi dulu waktu bikin musik itu nggak naik Bang. Aku pikir gini, ya aku maklumi kenapa nggak baik. Aku siapa sih? Zoe Levana itu siapa sih? Nggak ada yang tahu Zoe Levana. Akhirnya saya meraih nama dari konten, dari podcast, dari apa yang aku bisa kerjain, aku kerjain. Akhirnya jadi hosting. Iya. Host makanan juga kan lu. UMKM. UMKM kan. Itu terus. Semua diambil semuanya. Waduh. Tapi ujung-ujungnya aku tetap mau ngejar musik karena dari kecil passion aku itu cuman di musik, cuman mau ngambil nama dan crowd biar orang-orang bisa lihat karya aku aja. Dan saya sebenarnya orangnya idealis banget. Idealis di musik, lebih kemana genre? Wah, saya gini, pertama dulu saya hip hop. Oke. Hip hop R&B, ada namanya Friends, ZLEWTXZL Friends, itu ada di YouTube. Cuman itu kurang naik karena ya saya bilang tadi, siapa itu Zoe Levana. Jadi sekarang saya nggak mau bilang saya terkenal karena di atas langit lebih banyak langit lagi. Tapi saya bisa dibilang udah ada beberapa orang yang mengenal saya lah Bang. Jadi sekarang aku lebih confident untuk ngeluarin EP aku, ada 2 lagu. Jujur aja aku tuh indie banget. Indie, psychedelic, rock. Oh malah indie? Iya, tapi nggak ke hip hop? Iya, akhirnya saya ganti genre. Tapi lama-lama saya pikir gini, saya ini mau bikin lagu itu buat siapa sih? Buat saya sendiri atau buat orang? Atau buat orang masyarakat Indonesia untuk denger? Kalau misalnya buat saya sendiri, saya bikin lagu idealis tutup di ya betul viral apa enggak terserah kan gitu. Iya. Dan like dengerin di kamar aja if you really wanna be that idol. Enggak apa-apa tayangin, tapi ya udah mau viral mau enggak terserah gitu. Iya, tapi the reason why I made this music itu karena aku mau banyak orang dengerin dan aku mau banyak orang itu relate sama lagu ini. That's what I want. So that's why aku keluarin lagu ini dengan konsep lebih ke country and pop. Ini salah satu lagunya itu apa ya? Country pop. Country sama pop. Jadi kayak country pop country gitu. Country sama pop atau country and country pop. Jadi kayak it's both at the same time. Asik kan? Ada rekaman enggak? Ada rekamannya. Mau denger? Boleh diputar sekarang?
Boleh, Boleh. boleh. Bentar guys. Asik juga tuh country pop tuh. Bentar, kok hilang? Bentar, kisah kita. Karena saya kan mau ambilnya indie, tapi karena nggak kesampaian indie, saya cari yang agak mirip dikit, yaitu country. Jadi akhirnya. Tapi itu kan segmented banget, Joy. Abang coba dengerin. Ini nggak segmented kalau yang saya bikin ini. Ini asik banget deh. Musiknya siapa yang bikin sih? Hah? Joy bikin? Iya. Hah? Ini? Oh. Coba lihat kita Ih keren, gue merinding Joy tuh. saling melemparkan kata serampangan. Oh my god. Tapi aku suka kita sering merejam. Kok asik sih? Asik kan? Jadi aku berharap dengan konsep Wih, aku multi kayak ini, talent, beneran enak nih. ya aku berharap dengan konsep yang saya bikin ini orang-orang masyarakat Indonesia bisa mendengar dan juga suka sama lagunya itu sih. Iya. Keren. Gue bangga deh sama lu. Terima kasih bang. Komentar dukung yuk, nanti kalau udah muncul videonya kita komentarin. Oke. Yang positif, yang jelek-jelek ya terserah lu lah, lu putar jelek juga. Kalau udah jelek orang nggak bisa berubah lagi, memang jelek aja udah mikirnya terus kan. Iya. Gue lebih suka ngeliat sesuatu tuh dari sisi positifnya. Selama Zoe ini fair, dia salah masuk busway, ya walaupun bukan dia yang salah, nyokapnya yang salah sebenarnya sih. Masuk busway, dia datang dipanggil polisi, panggilan ini. Nah, tapi konteks yang kedua tadi masalah apa namanya itu fitnah ya. Iya. Ya, gua harapin si Gus Zizan Zizan. itu bisa fair lah, lu biar juga jangan jadi malah nggak mau klarifikasi, sampein bahwa memang apa yang terjadi buka aja apa yang terjadi kan. Iya. Kalau emang nggak salah kan, sampein apa yang terjadi, jangan malah jadi ninggalin, jadi Zoe yang kena jadinya. Seolah-olah dia jadi kayak pelakor ini. Iya. Orang kayak begini mah banyak laki kalau mau gitu, nggak mesti juga jadi pelakor gitu loh. Hari bang. Bener nggak? Orang-orang juga bener nggak? Lu langsung pada melotot kalau melihat mukanya pas Joy masuk ke sini, langsung anak langsung pada cakep banget anak kan gitu. Aduh. Gak tahu bang. Thank you Joy ya. Iya, terima Thank kasih you banget banyak. loh. Semangat pokoknya, apapun yang terjadi jalanin selama tetap balik lagi ke yang positif ya. Positif terus. Insya Allah gue yakin sih kalau lo konsisten sama ini kan lagi ujian nih. Joy lagi di terpa ujian nih. Aman bang. Dipukul sama keadaan, Iya. situasi. Namanya pohon makin tinggi, makin banyak angin yang niup. Iya. Ya. Akarnya makanya harus makin Quotes-nya kuat. keren-keren banget loh abang Gitu, ini. Zoe. Saya harus belajar sama abang ini quotes-nya keren-keren. Thank you Zoe ya. Pokoknya semangat. Ya siap. Ya. Ya. Nanti kalau udah makin keren, kita nyanyi bareng ntar. Gue Siap, pengen Bang. nyanyi bareng sama Zoe. Boleh bang. Gue mau nyanyi juga loh. Oh ya? Bini gue juga penyanyi kan. Oh iya ya. Iya. Wih keren Anak sih. gue juga penyanyi juga. Collab lah bang boleh. Ayo ntar kapan pokoknya. Thank you Zoe. Ya, thank you so much kak. Assalamualaikum.